Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan waktu luang, di mana kesempatan dan waktu luang ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah para jamaah, ya, kebanyakan manusia ini banyak yang lalai dengan waktu luang ini. Ya, Allah berikan dia waktu luang, dia leha-leha. Dia lupa tujuannya dihidupkan di dunia ini. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ulama kita mengatakan mal faragu illal mafsadah. Tidaklah kekosongan, ya, waktu yang banyak tapi tidak digunakan itu melainkan bisa mendatangkan kerusakan. Ya, makanya kita lihat, ya, banyak dari anak-anak didik kita apabila mereka pulang liburan yang panjang pasti ada hal yang berubah. Ya, karena waktu kosong itu, ya, kita tidak tahu digunakan untuk apa. Ya, yang dulunya hidupnya 24 jam diatur, libur 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, udah. Yes. Seolah-olah kita membentuk orang yang baru lagi. Ya, makanya diingatkan kita oleh para ulama kita, ya, waktu kosong ini kalau kita tidak memanfaatkan bisa akan merusak kita. Ya, maka oleh karena itu teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita diberikan kesehatan. Kemudian kesehatan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada alasan kita nanti apabila la qadarullah, mudah-mudahan Allah ditakdirkan, kita ditakdirkan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu, ya, salat jamaah kita tidak bisa pergi ke masjid. Kemudian menghadiri kajian seperti ini tentu tidak bisa. Akan tetapi kalau itu kebiasaan kita ketika sehat, maka Allah Subhanahu wa taala catat pahala kita itu. Ya, kita sholat di rumah dihitung kita sholat berjamaah di masjid. Ya, kita diam tinggal di rumah kita dihitung menghadiri majelis ilmu, karena kebiasaan kita seperti itu. Karena kondisi yang lain hal kita terhalang dari seperti itu. Ya, ini seperti apa yang
ya keluhkan oleh para sahabat yang tidak bisa mengikuti perang lantaran dia apa? Sakit. Ya, falaka mithlu. Ya, wahai sahabatku, sungguhnya engkau telah mendapatkan apa? Pahala berjihad. Maka itulah keberuntungan bagi orang-orang yang membiasakan dirinya di atas ibadah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Yang kemarin sudah kita membahas yang berkaitan tentang antu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sebutkan selain kita mengimani yang mencakup di sana tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat, kemudian sebagai manusia yang beriman kepada Allah, wajib kita yakini bahwa Allah itu ada. Ya. Ini pertama yang dibilang Rabban mawjudan. Ya. Harus kita yakin bahwa apa? Rabb kita itu apa? Ada. Bagaimana kita ada kalau Rabb kita tidak ada? Ya, makanya orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar, dia mengatakan Rabb kita ada tapi wujudnya tidak ada. Ya. Kita mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan wujudnya tidak ada. Ya. Akan tetapi kita mengatakan apa yang dikabarkan kita oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Allah mengatakan memiliki wajah, kita katakan memiliki wajah. Allah memiliki kedua tangan, kita katakan apa? Allah memiliki kedua tangan. Ya. Akan tetapi mereka takut seperti ini. Ya. Karena apa? Perkataan kita yang mengatakan Allah memiliki wajah, Allah memiliki kedua tangan. Ya. Allah itu apa? Tersenyum atau ya tersenyum. Mereka orang-orang yang akidahnya menyimpang ini, mereka mengatakan bagaimana kita mengatakan Allah memiliki kedua tangan, sedangkan kita aja memiliki kedua tangan. Ngerti sih maksudnya ini? Mereka apa namanya? Diawali rasa kekhawatiran. Kalau dia mengatakan Allah memiliki kedua tangan, berarti kita apa? Mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi apa? Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'. Ini pondasi utama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana mungkin Allah sama dengan manusia? Ya. Sehingga maksudnya tangan seperti ini, sehingga semua sifat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah, dalam hadis, semuanya ditakwilkan. Ngerti tidak? Semua diubah-ubah maknanya. Lantaran apa? Tidak berani. Padahal itu sudah ditetapkan apa? Oleh Allah sendiri. Dan Nabi SAW, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, was-samawatu maqwiyatu biyaminih. Nanti pada hari kiamat, ya, bumi dan langit ini apa? Dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Ada di antara manusia ini bisa ngelipat, jangankan langit dan bumi, balai sudah. Ada yang bisa. Kemudian lantas kenapa kita mengatakan Allah itu, kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, kemudian kita termasuk apa? Menyerupai Allah. Ya. Ini tentu pemahaman atau akidah yang menyimpang. Ya. Kita tetapkan sifat, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tetapkan sifat yang Allah dan Rasulnya menetapkan di dalam hadisnya. Ini kalau tidak, ya udah kita tidak tetapkan. Ini dia cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti sih dari para jamaah? Lantaran ini banyak sekali yang akan apa namanya? Mengasih antum syubhat-syubhat nanti. Ya, apalagi kalau tidak dalam masalah ini. Ya, masa inti samakan Allah dengan manusia? Mujassimah inti gitu. Mujassimah itu yang mengatakan Allah itu berbentuk. Adakah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu berbentuk? Tidak ada.
Justru ada kelompok yang sesat mengatakan Allah itu berbentuk, itu yang kita bantah. Tapi lantaran kita menetapkan ya, sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kita oleh orang-orang yang menyimpang ini apa? Mujassimah. Taib. Ala kulli hal. Ya. Taib. Sekarang kita beranjak ke rukun iman yang kedua. Ya. Taib para jamaah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita ke sana, kalau ada yang bertanya, mana lebih tinggi ya, derajat Islam atau iman? Apa jawaban kita? Mana lebih tinggi derajatnya, iman apa Islam? Iman. Ya. Karena ulama kita mengatakan setiap orang yang beriman itu pasti dia apa? Islam. Dan tidak setiap orang yang Islam itu apa? Beriman. Ya, makanya Allah menegur orang yang ya, baru mengenal Islam. Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Ya. Karena iman ini para jamaah nanti dia akan tumbuh di keyakinan kita. Ya, seperti apa yang kita jelaskan kemarin, bahwa iman seorang hamba itu naik dan turun. Ya, naik dan turun. Ya, taib. Yang kedua, kapan seseorang dikatakan beriman kepada malaikat? Ya. Fala yasihu imanul abdi illa ay yu'mina bil malaikah. Keimanan seseorang belum sah, tidak benar apabila dia tidak mengimani malaikat. Terus bagaimana cara kita mengimani malaikat? Makanya di sini ulama kita mengatakan rata-rata ya, iman kepada malaikat, kepada rusul, kepada kitab ini ada dua cara. Yang pertama secara global ya, al-ula al-imanul ijmali, istilahnya iman secara global. Lamun bahasan itu apa? Secara umum. Ya, secara umum. Apa yang diinginkan iman kepada malaikat ini? Kapan dikatakan orang ini beriman kepada malaikat secara umumnya? Ya, ayyumina al-abdu bi anna al-malaikata khalqun min khalqillah. Apabila seorang hamba, baik itu dia perempuan maupun laki-laki, dia beriman kepada malaikat, bahwa malaikatnya adalah salah satu apa? Makhluk dari makhluk Allah. Ingat, malaikat itu makhluk, bukan sesembahan. Ya. Karena banyak orang-orang lantaran malaikat ini diciptakan dari apa? Cahaya, ya disembah. Ya. Akan tetapi ulama kita mengatakan, dikatakan seseorang itu beriman kepada malaikat apabila ada di keyakinannya ini apa? Bahwa malaikat-malaikat itu apa? Makhluk dari makhluk Allah. Tayyib. Khalaqahum min nur. Mereka ini diciptakan dari cahaya. Ya, seperti apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, ya khuliqatil malaikatu minan nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tayyib. Wa hum arwahun mutahharah mukarramah. Ya, mereka itu ya makhluk yang suci dan mulia. Ya. Ja'alahumullahu indahu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikat ini ada di sisinya. Kemudian jangan kita bilang atau jangan ada keyakinan kita berarti Allah ini butuh kepada makhluk. Kenapa? Dia ciptakan malaikat. Allah ini tidak butuh siapa-siapa segala sesuatu. Dia ciptakan malaikat bukan berarti dia butuh apa? Kepada malaikat. Seperti Allah menciptakan apa? Bumi ini, apakah Allah butuh kepada bumi? Tidak. Ya kenapa pas malaikat? Oh berarti
Allah ciptakan malaikat, berarti bukti Allah ini apa? Butuh kepada malaikat? Tidak. Ingat, Allah tidak butuh kepada malaikat, apalagi kepada manusia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala istilahnya menegaskan kepada kita ini, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kalianlah yang fuqara, yang butuh kepada Allah. Ya. Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Ya. Supaya kita ini sadar. Ya, istilahnya kita ini tahu diri lah gitu. Kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh beribadah kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi apa? Kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita menjadi orang yang paling taat di muka bumi ini, sama juga, tidak akan apa? Menambah sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang pertama yang berkaitan dengan malaikat ini. Ya. Kita beriman bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian di sini ditambahkan annahu ja'alhum fis sama. Dan mereka itu tempatnya di langit. Ya. Seperti kita, tempat asal kita di mana? Bumi. Pernah antum ke air? Hah? Kita kan di bumi, di daratan lah kita bilang ya. Di bumi atau di daratan. Akan tetapi pernah manusia ini di air? Ya sering. Makanya dari sini ulama kita, ya banyak kan ulama fikih kita mengambil kesimpulan sebenarnya tidak ada makhluk yang hidup di dua tempat itu. Artinya itu, nih sebagian mazhab ulama Syafi'iyah, ya, sama Hanabilah mengatakan sebenarnya secara umum tidak ada makhluk yang hidup di dua tempat. Ya, makanya kalau antum, saya nggak tahu apakah antum tahu apa hukum makan buaya? Hah? Apa hukum makan buaya? Ya, jumhur ulama mengatakan halal. Nanti kita bahas masalah ini ya. Jumhur ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan apa? Halal. Nah, kalau antum penasaran nanti lihat di internet ya. Tapi masalahnya memakan buaya ini kan dua kemungkinan. Antum dia makan dulu atau dia makan antum dulu. Ya. Ini diperjelaskan ya nanti apa namanya, kenapa hukumnya halal. Makanya kalau kita lihat orang-orang Muslim di India, di Afrika, sudah biasa namanya apa? Bakar buaya. Ya, kita kembali. Ya. Seperti manusia tempat aslinya di bumi, begitupun pula malaikat apa? Tempatnya di langit. Dan ini kita tidak mengada-mengada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam hari itu tanazzalul malaikah. Ya, para malaikat itu apa? Turun. Ya, beserta Jibril. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala min kulli amrin, untuk mengurus semua perkara. Ya, makanya dari satu ayat ini kita bisa menyimpulkan kalau turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Tidak mungkin namanya turun itu dari bawah ke atas. Kemudian apa yang menyebabkan kaum muslimin sekarang ini bingung Allah di mana? Ngerti antum? Ya. Ini satu dalil aja, belum kita baca lagi. Jangankan ayat, ya, ada surat dalam Al-Quran, apa suratnya? Nama suratnya Al-A'la. Dia kenal? Sabbihisma rabbikal a'la. Apa arti Al-A'la? Yang maha tinggi. Ini nama surat saja, belum kita masuk ke ayat. Makanya orang-orang yang mengingkari Allah ada di atas ini apa?
Banyakan apa kita bilangnya? Kebanyakan mereka itu setengah gila mencari bantahan untuk dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya. Makanya salah satu ulama yang terkenal di Andalus, ya, orang hebat, pintar, tapi dia masuk ke ilmu kalam semua lupa dia. Sehingga sebelum dia meninggal dunia, dia dia mengarang kitab yang di dalamnya mengatakan bahwasanya saya sudah mengelilingi dunia ini, tidak ada ilmu yang bermanfaat melainkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini bahayanya ilmu kalam. Orang pintar jadi bodoh deh. Ya. Jangan kita coba-coba mempelajari ilmu kalam ini. Ya, faman i'taqada hadzal imanul ijmali wa huwa anna al malaikata khalqun min khalqillah wa annahum khalaqun min mutahharun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun wa annahum abidul lillahi wa laysu bima'budin faqad haqqaqa ata bihadzal rukn wa hadza martabatul ijmaliyah. Secara umumnya para jamaah, barang siapa yang yakin bahwasanya malaikat ini salah satu makhluk Allah dan mereka itu suci dan sama sekali tidak pernah memaksiati Allah. Ini bedanya kita sama malaikat. Ada yang suruh sujud, sujud terus sudah. Ya. Kalau kita apa? Ya hari ini bermaksiat, jangankan hari ini. Terkadang menit ini berbuat apa? Kebaikan, nanti apa? Ya. Tuh ya, barang siapa keyakinannya seperti ini dan mereka itu beribadah kepada Allah bukan diibadahi. Ingat, malaikat tuh beribadah kepada Allah, jangan jadikan dia apa? Sesembahan. Makanya di sini dibilang apa? Annahum abidullah wa laysu bima'budin. Malaikat itu hamba Allah dan dia itu beribadah kepada Allah. Ya. Dan mereka itu bukan sesembahan yang harus disembah. Ya. Apabila ada orang seperti ini, maka dia sudah dikatakan apa? Beriman kepada malaikat. Ya. Ya, minimal sudah beriman kepada malaikat. Thayyib. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, yaitu al-iman at-tafsili. Beriman secara detail. Ya, secara kalau bahasa kita detail apa? Terperinci. Ya. Baru kan secara umum. Sekarang iman kepada malaikat secara perinci. Ingat, ketika kita sudah beriman secara umum ini, maka kita dikatakan apa? Beriman. Ya. Apa yang dimaksudkan beriman secara perinci? Al-iman bi kulli ma akhbara bihillahu fi kitabih. Ya, kita mengimani semua kabar tentang malaikat yang dikabari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini butuh apa? Ilmu. Ya. Aw akhbara bihin nabi. Ya, kita dikabari oleh Allah dan Nabi tentang keadaan malaikat. Ya, baik itu sifatnya, bentuknya, namanya, tugasnya. Ya, apabila kita mengetahui seperti ini, itu kita masuk ke dalam apa? Iman secara terperinci. Ya, misalnya Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kita imani karena ada dalilnya. Tapi kalau ada orang mengatakan tidak ada malaikat bernama Jibril, apa hukumnya? Ya, dia tidak mengimani, dia ingkar kepada Al-Quran. Ya. Beda kalau ada orang kita katakan orang awam, ya, istilahnya orang sangat awam sekali. Ya. Tahu kamu Jibril? Tidak tahu. Beriman antum sama dia? Tidak. Kenapa dia bilang seperti ini? Karena apa? Dia awam, tidak ada ilmunya. Apakah dia tidak beriman? Tidak. Ya, ini karena apa? Secara terperinci. Makanya butuh ilmu. Ya. Kalau kita sudah dengar bahwa malaikat ini tugasnya. Ya. Kemudian
sifatnya seperti ini, ya, maka wajib kita imani. Ya. Adapun masalah nama, apa yang kita tahu dari nama-nama malaikat kita imani. Apa yang kita tidak tahu, maka apa? Imani secara umum. Ya, jangan kita paksakan. Ya, Israel apa lagi itu. Adapun Raqid Atid ini sebenarnya ulama kita mengatakan bukan nama, tapi apa? Sifat, tugas. Ya. Dan beberapa yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya apa? Malakul Maut. Itu malaikat yang mencabut nyawa. Yang terkenalnya siapa namanya Malakul Maut? Tidak ada dalil satupun mengatakan Israel itu apa? Ditugaskan untuk malaikat penyambut nyawa, tidak ada. Ini dia istilahnya rincian mana yang umum, mana yang khusus. Ya, sejelaskan lagi sekali. Apabila ada orang awam, ya, kalau dikatakan, apakah kamu beriman dengan Jibril? Sedangkan orang ini sama sekali tidak tahu namanya apa? Jibril. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Ya, mungkin sekali orang yang tinggal di mana gitu. Ya, ilmu agamanya sangat tipis sekali. Ya, tapi dia di dalam otaknya ada malaikat, ya udah, makhluk Allah. Tapi dia nggak tahu namanya Mikail, ya, Jibril, Malakul Maut. Ketika dikatakan kamu beriman kepada Jibril, ya tidak. Ya. Ucapan yang mengatakan tidak ini tidak dikatakan apa? Ingkar terhadap apa? Al-Quran. Karena apa? Dia tidak memiliki ilmu. Ya, tapi kalau di tempat kita ini kan, ya mungkin kita bilang tidak ada orang seawam seperti ini. Karena dengan toa aja sudah apa? Ya, kajian sering, ya, walaupun dia tidak datang di masjid, setidaknya lo speaker masjid itu apa? Blek-blek kan suaranya. Ya, kalau malaikat-malaikat seperti ini harus dia ketahui. Ini dia secara terperincinya. Adapun ya, dikatakan orang itu beriman dengan malaikat cukup secara tadi apa? Ijmal itu. Kemudian kita berlanjut ke yang ketiga, al-iman bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan dikatakan seorang dia itu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Inilah pentingnya mempelajari ya, iman para jamaah. Biar kita koreksi diri kita ini, apakah selama ini kita cuma apa? Ngikut aja, tidak ada keyakinan. Iya. Dikatakan seorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di sini juga apa? Ya, menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan secara global, secara umum, ya. Wa huwa al-qadrul mujzi'u minal iman bil kitab. Ya. Istilahnya barometer terendahnya orang dikatakan beriman. Fayu'minul abdu anna Allah anzala kitaban. Dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Ya. Ma'a rasulihi ila khalqihi. Diturunkan kitab ini kepada rasul-rasulnya untuk apa? Umat-umatnya. Ya. Kalau kita meyakini seperti ini, sudah dikatakan kita apa? Beriman kepada kitab. Ya, walaupun kita tidak tahu namanya kitab-kitab apa. Ini walaupun, tapi kita kan nanti membahas apa yang dimaksud dengan at-tafsili. Ya. Wa ja'ala fi hadzal kutub al-huda wan nur wal bayanat wa ma bihi yasluhu bihil ibad. Kemudian kitab ini Allah jadikan, ya, untuk pondasi syariat kepada hamba-hambanya, ya. Seperti Al-Quran, ya, kita yakini Al-Quran adalah kitab Allah. Kemudian kita yakini bahwa Al-Quran ini apa? Sumber ya syariat. Maka itu sudah dikatakan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua,
yang secara detail, terperinci. Ya. Fayuqinu wa yu'minu imanan khassan bi anna al-Qur'an akhiru hadhil kutub. Nah, ini semua memiliki dengan ilmu. Ya, seorang hamba ini yakin, mengetahui, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang yakin, mungkin pelunggu semua mengetahui hal ini. Ya. Tidak ada kitab lagi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an ini diturunkan. Makanya sangat begitu istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Iya. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang terbaik. Bukan begitu? Nabi terbaik, rasul terbaik diutus kepada kita ini yang sekarang. Ya. Kalau dibandingkan para jamaah dalam bentuk kondisi fisik kita dengan umat-umat terdahulu, kalau bahasanya darak pepai kita ini. Ya. Dari segi ketampanan, postur badan, kecerdasan, ya, umur. Lihat umat-umat Nabi Adam. Ya, mereka itu panjangnya situn 60 hasta. Ini ke belona. Mungkin lebih dari pohon nyiur. Itu aja marah apa? Ini perkasa mereka. Lihat kaum Samud, kaum Ad. Gunungan dipahat dijadikan apa? Rumah. Kalau kita bayangkan sekarang batu disusun menjadi gunungan. Karena begitu kuat postur mereka, begitu besar mereka. Umur mereka sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Kita ada sampai ribuan tahun, ya, tinggal nama kan, begitu. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW diistimewakan. Ya, pertama dipilih, dijadikan umat terakhir. Diutus kepada kita Nabi SAW yang terbaik. Kemudian diturunkan kitab Al-Quran, ya, sebagai kitab penutup dari segala kitab. Ya, lagu masih doang kan? Ya. Inilah dia umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik. Wa annahu kalamullah. Ingat, Al-Quran itu bukan makhluk. Jangan kita katakan Quran itu makhluk. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ya. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ya, masalah kalam, kalau kita pelajari, ya, apa yang dikatakan oleh ulama ahli kalam dalam masalah Al-Quran ini, saya yakin antum nggak akan paham. Ya, bingung gitu, diputer-puter. Ya, istilahnya ucapan yang ada di dalam Al-Quran ini apabila diucapkan oleh makhluk itu bukan kalam Allah, jadi makhluk dia. Ya, ini semua jangan didengarkan. Ya. Semuanya ini adalah akidah-akidah orang-orang ahli kalam. Baik. Wa annahu nusikh wa anna hujjatullah 'alan nas ila yaumil qiyamah. Ini kalau bagaimana kita beriman secara terperincinya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hujjah untuk manusia sampai berdirinya atau datangnya hari kiamat. Wa anna ma fihi minal akhbar yajibu tasdiquha. Dan wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah
apapun berita yang dikabari oleh Allah di dalam Al-Quran wajib kita percayai, walaupun itu tidak masuk di akal kita. Ini yang namanya iman terperinci. Wa ma fihi minal ahkam yajibu imtithaluha. Kemudian kalau ada hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini halal, ini haram, maka wajib bagi kita apa? Imtithal, mengikutinya. Kemudian wa yu'minu bi jami'il kutubis sabiqah. Kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pira luwe kitab turunan si Allah Subhanahu wa taala? Pertama, si terakhir Al-Qur'an. Kemudian ada Injil, kemudian Zabur, kemudian Taurat, kemudian Suhuf Ibrahim, kemudian Suhuf Musa. Ini yang kita ketahui. Ada kitab-kitab yang diturunkan selain ini? Banyak sekali. Kita beriman secara ijmal. Ini dia yang dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Thayyib. Qad yaqulu qail. Ini dikasih perumpamaan. Apabila ada orang yang mengatakan, ana la a'rifu at-Taurah, saya tidak mengetahui Taurat, saya tidak mengetahui Injil. Fa idza urifa wajaba alaihil iman. Sekarang ada orang awam sekali, tidak tahu namanya Taurat, tidak tahu namanya Injil, tidak tahu namanya Zabur, tahunya cuma Al-Quran. Tapi kan konsekuensinya kita harus beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang, oh saya nggak tahu. Kemudian diajarkan dia bahwa ini kitab-kitab Allah. Apabila kondisinya seperti ini, maka orang yang tadi yang tidak tahu wajib dia mengimani apa? Kitab-kitab yang kita sebut tadi. Ngerti sudah para jamaah? Ya, istilahnya mana yang ijmali, mana yang tafsili. Ada yang secara umum, ada yang apa? Terperinci. Sebagai mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sewajarnya atau sepatutnya apa? Kita apa? Melaksanakan, bukan sekedar hanya apa? Ijmali saja. Seharusnya apa? Kita menguasai apa secara terperinci. Itu gunanya menuntut ilmu. Thayyib. Kemudian mudahan bisa, kayaknya nggak bisa sampai habis. Selanjutnya, kapan dikatakan seorang itu beriman kepada Rasul? Fa idza amana al-'abdu bi anna Allah arsala rasulan yad'una aqwamahum ila at-tauhid wa annahum balagu ma umiru bih wa ayyadahum Allah ta'ala bil mu'jizat wal barahin wal ayat ad-dallatu ala sidqihim. Thayyib. Apabila ada di hati kita ini keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, dan rasul ini diutus untuk mentauhidkan kaumnya. Kalau kita pelajari rata-rata, bukan rata-rata, semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata mereka itu menyuruh kepada apa? Tauhid. Menyuruh untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Dari Adam, apalagi Nabi Ibrahim Khalilullah, dikatakan apa? Ibrahim apa? Ayahnya pejuang tauhid. Ini dia dakwah para nabi dan rasul. Kita ulangin. Apabila seseorang di dalam hatinya yakin bahwa Allah itu mengutus seorang rasul, untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid,
dan Allah bantu dia dengan mukjizatnya. Ya. Wa annahum kanu atqiya'u bararah, dan mereka itu manusia yang paling bertakwa dan paling baik. Ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah menjadi apa? Nabi terakhir? Karena hati Nabi Muhammad itu paling baik pada saat itu. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipilihlah Nabi Muhammad SAW karena hatinya yang paling baik. Ya. Ustaz, terus kenapa kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat Nabi? Jangan jadi nabi. Mungkin ada hayalan seorang. Ustaz, kenapa Allah tidak pilih saya sebagai sahabatnya Nabi? Apa jawabannya? Allah itu Maha tahu siapa yang layak yang menemani nabinya. Ya. Karena juga tidak tutup kemungkinan, ya, kalau saya antum hidup di zaman Nabi, jadi temannya siapa? Abu Jahal. Ya enggak tahu. Tidak tutup kemungkinan, apalagi di sana ujiannya berat. Iya. Orang-orang yang memegang agama Islam dengan baik dicambuk. Dia apa? Istilahnya apa? Dijemur. Jangan seperti terik matahari dilepak, ini di Arab. Iya. Kalau sekarang ujian sekarang apa? Tapi banyak kita yang apa? Yang menjual agama kita dengan apa? Dunia. Makanya kita bilang, ya Allah itu Maha mengetahui. Jangan menghayal-hayal yang tidak-tidak, kemudian mengatakan Allah ini tidak adil. Ya dan billah. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau nanti kita hidup kemudian kita berteman sama Abu Jahal, Abu Lahab, gimana? Ya. Gimana kondisi orang-orang seperti itu? Ya. Baik. Kemudian ini dia secara apanya? Secara umumnya dikatakan seorang itu beriman kepada Rasul, ya, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kaum mendakwahkan tauhid, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizatnya, ya, dan mereka itu manusia yang terbaik. Baik. Adapun secara perincinya, habis ini insyaallah kita akan tutup. Fihi maqamatun katsirah. Adapun secara perincinya kata mu'alif banyak sekali terperincinya. Ya, yatbi'ul ilmu tafsili bi ahwalir rasul, yang membutuhkan ilmu yang banyak, ya, supaya kita mengetahui keadaan para nabi-nabi dan rasulnya, pada nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, wa asma'uhum, ya, yang kita ketahui berapa? Dulu kan 25 ya. Wa ahwaluhum ma aqwamihim. Ingat para jamaah, apa yang kita ketahui dari nama-nama para nabi dan rasul wajib kita imani. Bukan berarti jumlahnya 25, bukan. Banyak sekali. Setiap kaum itu pasti Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi. Ya, berapa banyak wallahu taala a'lam. Ya, apa yang kita ketahui namanya kita imani, apa yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Kayak gini cara beriman. Wa ahwaluhum ma aqwamihim. Ya, bagaimana mereka bersama kaumnya, wa ma daw ilaih wa kutubihim, ya, bagaimana dakwahnya. Ya, palingan kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, setidaknya para jamaah kita punya semangat untuk mengetahui sejarah Nabi SAW, bagaimana dia di Makkah,
Kemudian bagaimana dia kok bisa terusir dari Mekah menuju apa? Madinah. Secara apa namanya? Terperinci masalah Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah, tapi ceritanya kita tidak ketahui. Justru kita hafal cerita-cerita yang apa? Tidak ada asal usulnya. Ya. Sedangkan Nabi panutan kita tidak tahu. Ini namanya apa? Aib bagi kita. Pemain-pemain bola yang terkenal, nama ayahnya kita tahu, istrinya kita tahu, negaranya kita tahu. Banyak umat sekarang seperti itu, lebih tahu sepak bola daripada nabinya. Ya. Harusnya ya, hal-hal seperti ini jangan seperti terjadi. Ya. Kalau kita tanya antum berapa anak Nabi, tuh antum berapa anak Nabi Muhammad SAW? 7. Ya. Semuanya meninggal kecuali siapa? Semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali siapa? Fatimah. Fatimah itu istri siapa? Ali. Nah, hal-hal seperti ini harus kita ketahui para jamaah. Sejarah ya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apalagi perjuangannya di kota Makkah, iya, akan menambahkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi SAW. Bagaimana beliau itu memperjuangkan agama Islam ini dengan jiwa ragamanya, iya, giginya copot, iya, kepala berdarah. Untuk apa? Untuk umatnya, untuk kita semua. Sehingga apa? Kita dapati agama Islam ini dengan ajaran yang begitu sempurna. Tuyub, ini dia yang mungkin kita bisa ambil pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Mungkin tinggal satu kali pertemuan, hadis kedua ini akan selesai insyaallah. Tinggal rukun yang kelima dan keenam. Kemudian ada beberapa masalah-masalah yang sangat penting juga berkaitan tentang hadis yang kedua ini. Baru kita akan masuk insyaallah hadis yang ketiga. Trip mungkin azan dulu baru kita buka sesi tanya jawab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Silakan para jamaah, mungkin tadi ada yang belum jelas ditanyakan. Kalau ada silakan ditanyakan. Mengenai malaikat, kita dulu diajarkan menyebutkan ada 10 malaikat. Kita 10 malaikat yang wajib diketahui. Nah, terus tugas-tugasnya. Yeah. Itu termasuk yang ijmal atau yang terperinci. Terus kedua, masalah kitab. Dulu pada zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah memegang Taurat, kemudian Nabi Isa melarangnya. Kemudian sekarang banyak yang kita ketahui, kalau kita lihat di YouTube banyak yang menyimpan Injil. Ini untuk perbandingan. Padahal dulu Sayyidina Umar dimarah oleh Rasulullah. Kemudian tapi sekarang banyak yang memegang Injil, terutama yang mu'alaf, untuk membandingkan dan bermanfaat sekali. Bagaimana yang dapat tidak bertentangan? Baik. Yang pertama satu-satu dulu. Lupa saya kan. Yang pertama kita diajarkan untuk mengimani jumlah malaikat sebanyak 10. Sebenarnya tidak ada yang mengatakan kita harus mengimani sebanyak apa? 10. Dan banyak di antara 10 ini tidak ada dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya siapa? Israil. Ya. Kita katakan mengimani nama dan pekerjaan
yang telah dikabarkan oleh Allah untuk malaikat ini termasuk dia ditafsili. Ya, iman secara terperinci. Secara umumnya, globalnya, orang dikatakan beriman kepada malaikat kalau dia meyakini bahwasanya Allah memiliki makhluk yang Allah, bahwasanya malaikat itu salah satu dari makhluk Allah. Ya, diciptakan dari an-nur. Khulaqatil malaikatu minan nur. Ini cukup secara ijmali. Adapun kita bilang secara ijmali. Adapun secara tafsili kita bilang tentu ini pertama ya perkara yang mengatakan kita harus hafal hanya 10. Ini salah total. Ya. Kita bilang ya kita imani nama-nama dan sifat-sifat yang kita ketahui dari malaikat tersebut. Yang kita tidak ketahui apa? Kita imani secara umum. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamullah illahu wa la ya'lamu jundullah illahu. Ya. Tidak ada yang mengetahui ya, tentara-tentara Allah itu, malaikat itu berapa jumlahnya, melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita batasi 10 ini tentu apa namanya? Kurang tepat ya, atau kita bilang tidak ada dalil sama sekali yang membatasi kita hanya 10. Wallahu taala a'la wa alam. Thayyib. Yang kedua, ketika sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tangannya Taurat atau Injil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam murka dalam hadis sahih Muslim dan sahih Bukhari. Ya. Kenapa? Bukan sekedar murka saja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna Musa hayyun." Seandainya Musa hidup di tengah-tengah kita, ya, dia wajib beriman kepada saya. Ya. Dia wajib mengimani saya, mengikuti apa? Ajaran saya. Ya. Ini teguran kepada apa? Sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu. Thayyib. Sekarang apabila ada seorang muslim ya menyimpan apa? Injil, Taurat, Zabur, apa hukumnya? Wallahu taala a'lam. Ya, kita katakan semua kitab ini apa? Sekedar menyimpan ini ya. Semua kitab yang simpan itu bukan itu aslinya. Ya. Karena pasti ada unsur apa? Ikut campur tangan manusia. Ya. Kitab yang dijamin keselamatannya, kejagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya apa? Al-Qur'an. Ya. Kalau kita ingin melihat apa? Peninggalan Nabi yang nyata, ini Al-Qur'an. Kenapa harus ribut-ribut cari apa? Cincinnya, rambutnya? Al-Qur'an. Kan katanya mau mencari peninggalan apa? Nabi SAW. Al-Quran yang jelas-jelas yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubahnya. Karena apa? Al-Quran sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya apanya? Menempel di hati-hati kaum muslimin. Mudah dihafal, mudah dipelajari. Anak-anak kecil bisa menghafal. Ya, sehingga kalau ada perubahan dalam Quran, ketahuan. Ada titik yang hilang, ketahuan. Ada ayat yang hilang, ketahuan. Ya. Tapi Injil, Zabur, Taurat tidak ada yang menjamin, dan rata-rata semua itu apa? Sudah diubah. Ya. Kemudian apabila kondisinya lain, bukan sekedar disimpan, untuk membandingkan. Siapa nyuruh kita membandingkan? Siapa kita? Iya. Dia baru masuk Islam, kemudian dibandingkan kitab yang lama dan kitab yang baru. Iya. Kitab yang lama ini siapa yang bilang itu asli? Iya. Ngerti kita ini? Ya. Dan semua ajaran ini, ajaran sumber pokoknya itu satu para jamaah.
yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti syariat-syariatnya baru berbeda-beda. Wallahu taala a'la wa a'lam. Thayyib. Istilahnya enggak layak bagi seorang seperti ini membandingkan Al-Qur'an dengan apa? Kitab-kitab yang lainnya. Yang disuruh kita mengimani ada kitab-kitab yang diturunkan selain Al-Qur'an yang tadi. Kemudian kita bandingkan, oh ini seperti ini nih, Quran salah. Siapa ya? Allah Ta'ala. Tayyib. Allah Ta'ala ala wa alam. Tidak lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan para jamaah. Tayyib, mungkin ini dia apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa diamalkan, sehingga itu menjadi pemberat amal jariah kita nanti di akhirat. Sedikit memang kalau pembahasan iman, apalagi yang berkaitan tentang ya asma wa sifat, memang agak berat ya para jamaah. Ya. Berat dalam menyampaikan, berat dalam apa? Memahaminya. Ya, makanya antum melihat pembahasan asma wa sifat. Ya. Kalau antum dengar tuh agak lama antum bisa memahaminya. Ya. Apalagi kalau udah antum masuk di dalam kitab ya akidah Tohawiyah namanya. Tapi ini tidak diperuntukkan untuk pemula ya. Karena di sini kitabnya kan mendebat perkara-perkara yang diyakini oleh ahli kalam. Apabila dia mengatakan seperti ini, katakan seperti ini. Itu jawabannya di sana. Istilahnya semua ada nanti jawabannya dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi para jamaah mungkin ini dia. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan depannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.